Sama saja dua-duanya pengecut. Dianggap pengecut Roy, Tifa, dan Pak Jokowi. Kalau Roy, Tifa, ya saya katakan pengecut, saya mengamini apa katanya Khozinuddin. Tapi kalau dikatakan Pak Jokowi pengecut, itu 1000% salah besar. Bagian mana yang salah? Ya saya katakan, Pak Jokowi selalu juga mengatakan, tim kuasa hukum beliau juga mengatakan, di depan publik pun, Pak Jokowi mengatakan, saya akan hadir bila dipanggil oleh hakim sebagai saksi pelapor dan saksi korban. Dan sepengetahuan kita, kalau ini berjalan terus, itu tanggal 6 Agustus beliau akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai saksi pelapor untuk itu. Ya, tapi ini kan terjadi ya di luar ekspektasi saya dan ekspektasi semua orang ya, bahwa ini diterima eksepsinya itu. Ya, bukan berarti bahwa ini the end of the game. Tapi ini adalah sesuatu yang tertunda saja. Dan dimintalah ya untuk JPU, Jaksa Penuntut Umum, untuk bisa memperbaiki sesuai dengan pasal 75 ayat 4. Masalahnya sampai Ya. sekarang Pak Jokowi belum ada ngerespon loh soal dakwaan yang Tidak digugurkan. perlu direspon untuk masalah direspon oleh ini, kuasa tidak hukumnya. perlu direspon. Kenapa tidak perlu direspon? Semua dari awal pun kasus ini masuk ke ranah pengadilan. Sudah direspon Sebelum oleh kuasa pengadilan hukum Joko Widodo yang menyatakan itu dia sudah meminta agar dikatakan Tifa bisa diserahkan ikut RJ lagi. Itu artinya apa? Target daripada saudara Jokowi itu RJ, tidak mau masuk pokok perkara. Dan itu bukti kepenyebutan Joko Widodo merayu-rayu agar RJ suruh masuk dakwaan lagi, suruh masuk dengan Saudara RJ. Khozinuddin Jadi ini ketika motifnya dipecat adalah Joko oleh Widodo Roy tidak mau Suryo, masuk pada pokok dia perkara standpointnya dengan itu adalah merayu-rayu perlawan Tifa dari untuk Roy bisa Suryo. RJ. Tapi Jadi di satu kawan-kawan ini pihak kalau juga bisa satu paket ingin mengatakan seperti sesuatu Rismond bahwa Pak begitu. Jokowi itu Tunggu. tidak. Ini ada tawaran tidak RJ, gentle Bang atau Khozi. tidak sebagai Jadi penakut. setelah Itu ada yang dikatakan perbaikan, itu. lalu Itu ada satu hal tawaran yang RJ lucu. lagi dari kuasa hukum Joko Widodo. Kalau relawan emang nggak penting, ini resmi. Debat memanas saat Ahmad Khozinuddin melontarkan kritik tajam dengan menyebut Roy Suryo dan Dr. Tifa sebagai pengecut karena dinilai menghindari pembuktian di pokok perkara. Pernyataan itu langsung memicu bantahan keras dari kubu Jokowi yang menegaskan tudingan tersebut tidak berdasar sehingga adu argumen berlangsung sengit di hadapan publik. Pengecut ya. Coba. Pengecut itu adalah orang yang lari, yang ada kesempatan tapi tidak datang. Bagaimana mau dibilang pengecut? Saya aja bisa bilang Bang Andi Azwan ini tidak pengecut. Karena dia bukan sebagai apa-apa, tapi dia datang, menonton di tengah-tengah pendukung Dr. Tifa. Nah, yang tidak pernah datang ke sidang itu kan hanya Jokowi. Di CLS Solo tidak datang, di sidang Bambang Tri tidak datang, Bang Khozinuddin tahu sendiri itu. Tapi Pak Roy, di sidang manapun dia datang. Dr. Tifa tidak pernah mangkir, langsung datang. Meskipun tidak perlu ditahan, kan gitu. Nah, jadi kita harus mengerti pengecut ini apa. Kalau mengajukan eksepsi, maaf ya Bang Khozin, kita bersahabat, tapi menurut saya itu nggak pengecut. Tahan dulu Bang, tahan di situ. Ya, Tahan di jadi situ. begini, Responnya Bang Khozi. definisi pengecutnya itu adalah dua pihak ini kalau di ruang publik membangun narasi seolah-olah keduanya akan membuktikan di persidangan. Tapi strategi yang mereka tempuh sebenarnya menghindari persidangan. Perapit itu pada dasarnya menghindari persidangan. Jokowi itu ya mengkondisikan keadaan sehingga jaksa ya dakwanya menjadi obskur, itu bagian dari menghindari persidangan. Eksepsi itu orang tahu bahwa akhirnya tidak akan ke persidangan. Maksud saya jujur sajalah. Kalau memang tidak mau ke pokok perkara, silahkan kalian berdamai, biarlah rakyat yang melanjutkan perjuangan. Tetapi sekali lagi, jangan kemudian membangun narasi seolah masing-masing ngotot mau membuktikan sudah 99% kurang 1%, tapi dia perapit terus. Kalau Spesifik Roy-nya berarti masalah perapitnya itu ya tadi. perapit terus. Nah, kapan akan pokok perkara? Kalau eksepsi terus, kapan pokok perkara? Dan yang menarik, ini eksepsi itu tidak menghentikan perkara, akan balik lagi. Ini sampai saja menggantung leher sendiri. Memangnya akan sampai kapan? Ini akan balik lagi. Kalau nanti akhirnya perkara yang dihentikan karena eksepsi, maka dunia hukum kita itu runtuh. Mana ada perkara berhenti di eksepsi. Karena jaksa itu bisa memperbaiki dakwaan gitu loh. Jadi masuk perangkap permainan Jokowi ini sebenarnya. Ini kalau dikatakan bahwa ini permainan Jokowi, ini kata siapa untuk itu? Kata saya, dan saya baca dengan analisa. Begitu. Khozinuddin, karena begini ya, kalau kita lihat, saya sudah katakan, kalau berdasarkan schedule yang ada, tanggal 6 Agustus beliau itu akan menjadi saksi di pengadilan. Ya, tetapi ini
sudah itu yang nampak di publik. Kita Itu bicara seperti tentang itu. konstelasi yang Dan terjadi itu dan kita strategi yang sudah diadopsi. mengatakan Nggak ada dakwaan jaksa itu berkali-kali. obskur seperti itu. Ini Beliau jaksa akan di tingkat hadir Jakarta untuk Selatan, itu. bukan Tidak jaksa ada, biasa, kalau dia- jaksa elit beliau kok bisa mau dibikin dikatakan seperti itu. Berarti ada untuk pengaruh ikut di campur dalam belakangnya. pengadilan. Dan Sudah itu dari terbukti dulu Joko ini Widodo selesai. berulang Tapi kali beliau meminta memberikan agar ada contoh RJ yang baik konfirmasi kepada bahwa Joko Widodo masyarakat. tidak mau masuk pokok perkara Bahwasanya karena orang-orang ini di Joko Widodo adalah berulang kali sesuatu menawarkan yang RJ. harus Pengecutnya kita itu Joko kedepankan. Widodo. Yang namanya hukum adalah equal before the law. Itu penting kita bicarakan itu. Oke. Makanya di sini kalau kita melihat apa yang terjadi, ya itu adalah proses hukum yang berjalan. Kita hormati hukum itu. Dan JPU dalam waktu 7 hari ini menyempurnakan, Baik. ya dan dikembalikan kembali kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kalau Adu argumen mencapai puncaknya ketika kedua kubu saling membantah tudingan soal siapa yang dinilai menghindari pokok perkara. Perdebatan berlangsung keras, masing-masing mempertahankan versinya dan berusaha meyakinkan publik dengan argumentasi yang saling berseberangan. Kalau dia minta pokok itu. perkara, ya kita menyambut baik pokok perkara itu. Memang kita tunggu. Iya, tapi di Karena belakang itu yang dilakukan adalah oleh Joko media Widodo yang memang melakukan ditunggu intervensi itu kelihatan oleh banget. oleh Nggak Pak ada Jokowi jaksa untuk bikin menunjukkan dakwaan ijazah seperti asli itu. beliau. Jaksa nggak Ya, ada Anda yang bikin tanyakan ke dakwaan jaksa abal-abal menunjukkan itu. kecuali Tidak kalau ada tidak ada intervensi skenario dari besar kami gitu loh. untuk mempengaruhi jaksa. Ya kalau kita mempengaruhi jaksa, mereka sudah ditahan. Saya konfirmasi Oh, dulu nggak yang Anda bisa. katakan. Dasarnya Bentar, apa bentar. menahan? Bang, bentar. Ya, Yang Anda makanya katakan Anda main belakang tadi itu apa mengatakan maksudnya? Nah begini, jadi ini kan dua orang sebenarnya sama-sama dua pihak ini tidak mau masuk pokok perkara. Lalu dibuatlah desain apa yang terbaik, yakni selesai di eksepsi, selesai di prapit, sehingga tidak masuk pokok perkara. Seolah-olah keduanya ingin hadir, tetapi proses hukum menghentikan dan kemudian rakyat kehilangan objek, dianggap ini case close. Tetapi karena rakyat terus bersuara, nggak mau peradilan ini menjadi formalis, harus masuk ke substansi. Akhirnya ini merubah lagi strategi dan akhirnya kasus yang sudah dieksepsi ini kan yang digantung. Kenapa? Ketika masuk menjadi dakwaan baru kan dari nol lagi. Dan kemudian kubu Jokowi langsung memainkan, ditawarkan melalui kuasa hukumnya. Ayo RJ lagi. Ini kan memang dari targetnya nol di situ lagi. gitu loh. Ini ada Ini bukan dari nol lagi ya. Sidang putusan sela itu kan tidak mempengaruhi sidang materinya pokok perkara itu. Loh, dari nol lagi ngawali dari awal Bagaimana lagi. dari nol lagi? Bukan berarti setelah Tinggal prapit bagaimana sama. mereka menurut pasal 75 ayat 4 itu majukan oleh jaksa penuntut umum. Anda juga mengatakan itu kan, majukan jaksa penuntut Lah umum. iya, disitulah dalam proses itulah kemudian Joko Widodo intervensi melalui kuasa hukum menawarkan RJ lagi Jangan gitu loh. Anda membuat Di situ Oke. pengecutnya. Bang Michael. menguntungkan pihak saudara. Terakhir untuk Anda, Bang tuh tinggal Michael. berantem saja sama Oke. Roy Suryo dengan itu. Urusan saya dengan Ya udah, Anda. gitu aja. Kalau Kenapa Joko Anda adu Jokowi domba kami? Siap Apa- konsistensi. Masalahnya dia akan ijazah Joko hadir Widodo yang palsu dalam itu. sidang Bang sidang Michael, yang nanti. saya kasih ke Bang Michael. Bang Michael, Anda berharapnya ada dakwaan baru atau tidak untuk Tifa ini? Ya kalau saya melihat, kan kemarin jaksa itu bukannya nggak bisa mendakwa atau sengaja mendakwa jelek. Memang kasusnya tidak ada tindak pidana di sini. Tindak pidananya di Karang-Karang, ya kan? Itu semua ada di podcast saya yang didiskusikan dengan Pak Roy. Tapi itu tindak pidananya memang nggak ada gitu loh. Enggak Jadi begitu, gimana membuat dakwaan itu cacat Betul. formil, belum masuk ke materialnya. Iya bang. Bukan begitu. Tunggu dulu, Bang. Siap bang, kita Ya, kita Anda Cacat formil bukan- aja, belum Anda masuk ke bukan pokok Oke, perkara. Bang Michael, lanjut Bang Michael. Lanjut Bang Michael. Tapi sebenarnya begini, sekarang kalau kita tanya siapa yang bisa dengan relasi kuasa dan dengan pengaruhnya membatalkan perkara ini, Roy Suryo apa Dr. Tifa? Jokowi. Apa kemampuan mereka? Pasti Jokowi. Jokowi. Nah Oke. itulah, kalau kebencian yang dipendam ya, semua salawi, semua Oke. salah Jokowi, kucing ketabrak pun oleh mereka akan dikatakan itu salahnya Jokowi. Yang satu kucing ketabrak, kita ketabrak Ah. durasi. Bapak-bapak sekalian, Ya terima kan, kasih ketabrak banyak. durasi gitu. Bang Andi, terima kasih. Bang Kosin, terima kasih. Bang Michael. Perdebatan mencapai klimaks saat kedua kubu saling melontarkan tudingan dan mempertahankan analisis masing-masing terkait arah penanganan perkara. Suasana semakin memanas karena tidak ada pihak yang bergeming, sementara perbedaan pandangan ditampilkan secara terbuka di hadapan publik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.